Sudah, Dok. Baik. Oke, baik. Ini gabungan 3 kelas ya, Alfa, Beta, Gamma? Atau 1 kelas saja? Gabungan. Gabungan ya? Iya, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya, sharing juga mengenai PKM Pengabdian Masyarakat. Sebelumnya di blog 11 kemarin ya sudah ketemu sama saya, Dr. Desi. Jadi mungkin sebagian besar sudah tahu ya dengan saya. Oke. Nah, mengapa sih harus mengikuti PKM? Mengapa PKM ini menjadi suatu program wajib gitu dari Prodi? Jadi yang pertama, selain kalian itu dituntut untuk belajar secara akademik dan kognitif, Prodi itu pengen juga loh kalian itu kreatif. Bagaimana caranya mengasah kreativitas? Salah satunya ini dengan mengikuti program PKM ini. Karena program PKM ini merupakan suatu program nasional dan bisa diikuti oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi FK-Unsri salah satunya ingin juga berpartisipasi dan mengirimkan mahasiswanya ya untuk mengikuti program PKM. Kemudian yang kedua ini melatih menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Bagi kalian-kalian yang sudah terbiasa mengikuti lomba karya ilmiah ya, mungkin sudah terbiasa terlatih ya untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, tapi ada juga teman-teman kalian yang tidak mengikuti ya, jadi tidak mau mengikuti lomba misalnya, atau tidak mau mengikuti event-event ilmiah atau event-event yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Nah, di sini Prodi memberikan kesempatan agar teman-teman tadi yang tidak pernah mengikuti jadi terlibat ya dalam bentuk penulisan suatu karya tulis untuk proposal PKM sehingga teman-teman bisa menuangkan ide yang teman-teman miliki dalam bentuk suatu proposal PKM. Kemudian yang kedua, setelah dapat menuangkan ide, nah bagaimana kita bisa menulis sehingga apa yang kita tulis itu terlihat bagus dan enak dibaca oleh reviewer. Kadang idenya bagus, tapi eksekusi penulisannya kurang bagus, sehingga reviewer itu tidak terlalu bisa menangkap ide yang bagus tadi. Nah, terbalik, terkadang apabila idenya itu biasa saja, tapi mahasiswa tersebut mampu menuangkan dalam bentuk tulisan yang bagus, enak dibaca ya, sistematik, runut, logis. Nah, reviewer itu mampu menangkap ide yang sederhana tadi dalam bentuk yang kemasan yang cantik ya. Jadi bisa sampai tembus seperti itu. Jadi kemampuan menulis ini sangat dibutuhkan ya. Apalagi kan adik-adik mahasiswa mau di akhir nanti mau ada skripsi. Nah, itu skripsi itu juga saya lihat ada beberapa mahasiswa yang dia itu mampu ya menuangkan ide, mampu menangkap ya arahan dari bimbingan dari pembimbing sehingga tulisannya itu enak dibaca. Nah, ada juga beberapa mahasiswa yang kesulitan sehingga pada saat kita membacanya itu agak sulit sebenarnya apa sih ide yang mau disampaikan seperti itu. Setelah kita pancing-pancing lagi akhirnya bisa juga seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mengasah kemampuan manajerial. Nah, mengapa? Karena program PKM ini merupakan suatu proyek ya. Jadi bukan asal tulis aja. Kalau misalnya kalian sudah menulis dan ternyata tembus pendanaan, kalian tuh harus melaksanakan proyek kalian. Nah, proyek ini kan disusun bersama antara ketua dan anggota kelompok. Sehingga kalian harus memiliki kemampuan manajerial sesama anggota kelompok untuk dapat menjalankan proyek kalian. Kalau tidak begitu nanti proyeknya tidak berjalan ya. Kemudian selanjutnya juga mendapatkan pendanaan kegiatan. Jadi apa yang sudah kalian tulis itu nanti akan mendapatkan sejumlah pendanaan untuk kalian dapat merealisasikan apa yang telah kalian rencanakan. Kemudian setelahnya adalah berpeluang mengikuti PIMNAS ya. Jadi PIMNAS ini salah satu ajang yang sangat bergengsi lah ya di tingkat mahasiswa. Dan kalau misalnya kalian memiliki prestasi ya pada saat mahasiswa, entah itu kalian mungkin
menjadi mahasiswa berprestasi atau menang beberapa lomba atau mengikuti PIMNAS, itu akan menjadi poin plus banget ya kalau misalnya kalian mau apply beasiswa setelah ini ya. Setelah kalian tamat menjadi dokter, mau apply beasiswa, mungkin mau S2 ke luar negeri atau mengambil spesialis melalui LPDP ya, itu akan menjadi poin plus karena kalian mahasiswa yang memiliki kelebihan berupa prestasi, bukan mahasiswa biasa ya. Karena sekarang itu IPK tidak terlalu menjadi pertimbangan utama ya kalau mau apply beasiswa, justru seperti kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba, prestasi, organisasi. Nah, itu yang menjadi poin plus untuk para reviewer beasiswa itu untuk dapat meloloskan kandidatnya. Kemudian apa sih PKM Pengabdian Masyarakat ya atau PKMPM? Nah, PKMPM atau Pengabdian Masyarakat ini merupakan suatu program untuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni yang berorientasi non-profit ya. Jadi di sini tidak ada untuk mencari keuntungan. Beda dengan PKM wirausaha ya, memang dia ada sampingan berupa mencari profit. Nah, tapi kalau misalnya PKMPM ini memang non profit, jadi benar-benar untuk mengabdi ya, untuk membantu masyarakat. Nah, untuk membantunya itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup ya, bisa juga mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan ya antara harapan dan juga realita, kemudian melindungi lingkungan. Apa saja sih mitra dalam PKM? Nah, mitra dalam PKM ini adalah masyarakat non-profit ya. Jadi memang komunitas masyarakat-masyarakat itu yang tidak mencari keuntungan, namun komunitas biasa ya yang berfungsi untuk mengatur masyarakat sekitarnya. Nah, seperti apa contohnya? Lembaga pendidikan ya, formal maupun non formal, kemudian instansi pemerintahan, bisa juga Karang Taruna, kelompok PKK ya, dan juga panti asuhan atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang memang fungsi utama dari komunitas mereka atau fungsi utama masyarakat tersebut untuk membantu orang-orang yang ada di wilayahnya. Apa yang harus dilakukan sebelum menyusun proposal ya? Jadi mahasiswa itu harus mampu menggali informasi ya secara langsung. Jadi sebelum kalian tahu ada suatu permasalahan di suatu tempat, kalian harus melihat tempat tersebut ya. Melihat dulu, bertanya dulu dengan mitra setempat ya, dengan lembaga atau mungkin kalau ada RT atau PKK tadi ya, kira-kira apa masalah ya yang berkaitan dengan kondisi masyarakat mitra. Jadi yang pertama adalah menggali informasi ke masyarakat mitra dulu ya. Kemudian mencari informasi juga bisa dari sumber lain yang berkaitan dengan kondisi masyarakat mitra. Bisa juga berkomunikasi langsung untuk masyarakat mitra untuk mendiskusikan kebutuhan atau persoalan prioritas yang harus diselesaikan. Jadi intinya sama seperti menulis karya ilmiah, yang pertama kalian lakukan adalah mencari masalah ya, bukan mencari masalah dalam artian masalah yang tidak ada diada-adakan itu bukan, tapi kalian itu untuk menulis harus tahu dulu masalah apa sih yang bisa saya perbaiki melalui tulisan saya seperti itu ya. Sama seperti PKM Pengabdian Masyarakat ini, kira-kira ada masalah apa sih di suatu daerah. Nah, kemudian di situ kalian bertanya kepada masyarakat, kepada mitra tadi ya, bisa puskesmas, bisa PKK, Karang Taruna, kepala desa, RT atau RW. Nah, kalian bisa bertanya kepada mitra tersebut ya mengenai kondisi masyarakat di bawah naungannya. Nah, setelah kalian tahu masalahnya apa, baru setelah itu kalian memetakan masalah. Ya, jadi kan masalah itu mungkin tidak hanya satu, ada 4, 5, 6. Nah, itu kalian petakan masalahnya. Kemudian harus menentukan skala prioritas dari beberapa masalah ini, mana masalah yang urgent untuk segera dibantu, seperti itu ya, atau untuk segera diselesaikan. Dan bagaimana agar kalian bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, mahasiswa juga harus mempertimbangkan jarak ya, karena ini kan suatu proyek yang harus kalian laksanakan. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh banget, misalnya kalian kuliah di kampus Unsri ya, terus kalian masyarakat mitranya itu orang yang ada di Bogor. Ya gimana lah kalian mau menyelesaikan proyek kalian sembari kuliah seperti itu ya, karena pada saat
menyelesaikan proyek, kalian tuh sembari kuliah seperti itu. Jadi jaraknya itu maksimal 100 kilo ya, jangan lebih dari 100 kilo. Kalau lebih dari 100 kilo nanti kalian nggak kuliah lagi, hanya menyelesaikan proyek saja. Nah, dan ini jarak ini ya harus mampu dibuktikan dan dilihat secara objektif oleh semua orang. Misalnya dilihat melalui Google Maps seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja sih syarat untuk mengikuti PKMPM ini? Yang pertama, proposal itu disusun dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan kerjasama ya dengan masyarakat mitra. Jadi harus dipastikan dulu masyarakat mitra ini mau diajak kerjasama dengan kalian. Takutnya nanti kalian sudah menyusun proposal ya, sudah menyusun suatu kegiatan, sudah dapat pendanaan, ketika mau eksekusi ternyata masyarakat mitranya nggak mau. Nah, itu kan susah. Jadi, sebelum membuat proposal, nanti kan di akhir kalian ada tugas membuat proposal nih. Sebelum membuat proposal, kalian pastikan dulu masyarakat mitranya mau, seperti itu ya. Dan masyarakat mitra itu juga perlu mengetahui rencana apa yang akan kalian susun. Jadi setelah dia menggali masalah, memetakan masalah, menentukan skala prioritas. Nah, kalian ingin membantu ya menyelesaikan masalah tersebut. Bentuk bantuan itu seperti apa, proyeknya seperti apa, nah, itu mitra juga harus tahu ya. Kemudian juga ada surat pernyataan cukup ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat mitra ya. Jadi cukup tanda tangan saja, tidak harus ada stempel atau cap ya. Dan kalau di sini ya di PKM ini itu tidak boleh kepala desa, ketua RT atau ketua RW ya. Kalau sebelum-sebelumnya boleh, tapi kalau yang akhir-akhir ini mereka mengeksekusikan itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif ya dengan masyarakat mitra non produktif. Jadi, ini adalah salah satu kesempatan kalian untuk dapat berinteraksi langsung ya kepada masyarakat, melatih skill kalian juga dalam komunikasi, dalam pelayanan ya. Kemudian juga menumbuhkan tenggang rasa dan juga solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra. Nah, kalau misalnya kalian memang mencari secara betul ya dengan secara benar, itu kalian nanti akan menghadapi beberapa masyarakat mitra yang memang permasalahan itu cukup memprihatinkan ya, sehingga nanti mungkin hati kalian akan tergerak ya, dan rasa tenggang rasa dan solidaritas itu akan semakin tinggi. Kemudian menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat mitra. Nah, ini dengan kalian menyusun proposal dan melaksanakan proyeknya, nanti kalian juga bisa belajar untuk mendapatkan berbagai macam literatur ya terkait apa yang akan kalian tulis, dan literatur ini juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, ruang lingkupnya apa? Yaitu memberikan bantuan iptek ya dan kepada mitra program sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra yang teridentifikasi saat mahasiswa atau mitra berdiskusi sebelum kesepakatan bersama dicapai. Ya, jadi justru di sini biasanya mitra itu akan senang ya karena kalian itu muncul untuk membantu, dan apalagi kan ini pendanaannya dari pemerintah ya, jadi manfaatnya itu bisa dirasakan secara cuma-cuma ya oleh masyarakat mitra. Jadi ini memang program pengabdian gitu ya. Luarannya apa? Luarannya kalau misalnya kalian nanti tembus pendanaan, kalian harus membuat laporan kemajuan. Jadi pada batas waktu tertentu sudah sampai mana kalian melaksanakan proyek tersebut. Kemudian laporan akhir ya, ini biasanya ditentukan waktunya itu sampai berapa bulan misalnya, dan di akhir kalian harus membuat laporan terkait dengan keseluruhan kegiatan yang telah kalian lakukan. Kemudian juga bisa buku pedoman mitra ya terkait dengan pengabdian yang telah kalian lakukan. Dan bagi tim yang lolos ke PIMNAS, jadi kan seleksi ini berlapis-lapis ya, dari fakultas nanti seleksi tingkat universitas. Dari universitas nanti akan dikirimkan ke nasional. Nah, nasional nanti akan diseleksi lagi yang tembus pendanaan, biasanya hanya beberapa proposal.
Nah, setelah tembus pendanaan, tidak semuanya ke Timnas, diseleksi lagi dan hanya sedikit saja yang lolos untuk ke Timnas. Nah, bagi yang lolos ke Timnas ini diwajibkan menulis artikel ilmiah dan poster sesuai ketentuan yang tertuang dalam buku pedoman PKM. Nah, bagaimana ini sudah masuk ke teknis ya? Kalau tadi lebih ke apa namanya persyaratan umum dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke teknis, kalian ada yang pengen ditanyakan mungkin terkait dengan uh, bentuk besar ya dari program PKMPM ini? Apakah ada masih belum jelas ya boleh silakan. Yang Izin pertanyaannya nih ya. Iya Oke. dokter, izin bertanya dokter untuk mengenai syarat tadi, kan kita minta surat pernyataan gitu dok, dan surat pernyataan itu tadi hanya diminta kepada ketua yang bukan RT, RW ataupun kepala desa. Nah itu artinya kita minta ke orang yang dituai di masyarakatnya dan bukan pemerintah struktural gitu ya dok? Nah, biasanya kita tuh harus mencari lembaga atau komunitas masyarakat mitranya dulu ya. Nah, masyarakat mitra yang ingin disasar ini seperti apa? Misalnya ada lembaga di situ, lembaga terkait dengan kebersihan lingkungan ya misalnya. Nah, boleh kita minta tanda tangan dari ketua lembaga tersebut. Atau ada masyarakat mitra berupa kumpulan orang kumpulan orang pemberdayaan perempuan misalnya di daerah mana. Nah, itu minta ketua dari perkumpulan pemberdayaan perempuan tersebut. Jadi memang harus ada bentuk komunitasnya ya. Jadi bukan hanya masyarakat biasa yang dituakan, tapi memang harus secara struktural ada bentuk komunitas ya, komunitas ataupun lembaga ya yang menaungi orang-orang yang berada di sekitarnya atau di bawah lembaga tersebut seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas dokter, terima kasih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, bila belum ada kita sambung dulu ya terkait dengan teknisnya. Nah, apa saja kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan ya? Yang pertama, peserta itu adalah kelompok mahasiswa aktif program diploma 3 ya, diploma 4 atau S1. Nah, kalian ini kan masuk ke S1 nih. Di seluruh perguruan tinggi di bawah Kemdikbudristek yang ada di PDDikti. Nah, kemudian mahasiswa yang sudah menyandang gelar D3, D4, S1 atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas itu tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM. Jadi khusus kalau kedokteran ini mahasiswa esket saja ya. Kemudian yang kedua, kelompok pengusul ini berjumlah 3 sampai 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang anggota. Nah, kemudian nama-nama pengusul, ketua dan anggota itu harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, nomor 4 ya, kegiatan itu tidak harus sesuai bidang ilmu, bisa kolaborasi, lintas bidang juga dianjurkan. Nah, jadi kalau misalnya kalian PKM-nya, kalian kan tentang kesehatan ya, nggak harus PKM-nya itu tentang kesehatan pun tidak harus. Jadi kalau misalnya kalian pengen tentang lingkungan hidup atau tentang pengabdian yang lain ya itu boleh sekali ya. Jadi tidak harus di bidang kesehatan. Nah, yang kelima, mahasiswa pengusul itu bisa berasal dari program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda, tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Ini nanti untuk tugas akhir untuk sementara ini anggotanya itu ya sesama kalian ya. Tapi kalau misalnya untuk nanti terpilih untuk diusulkan ke nasional itu boleh berasal dari program studi yang berbeda-beda. Nah, kemudian keanggotaan setiap kelompok ini disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda ya. Jadi kalau bisa nanti mengajak juga kakak tingkat atau adik tingkat ya, agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program di tahun berikutnya. Nah, kemudian berapa sih besarnya dana kegiatan ya per judul? Itu kisarannya itu 5 juta sampai 7 juta. Jadi nanti silahkan susun proyek yang pengeluarannya atau rencana anggarannya itu berkisar di 5 juta sampai 7 juta rupiah. Nah, kemudian sumber dana. Proposal yang lolos dari passing grade ya, yang didanai
oleh Belmawa, nanti kalian itu juga akan men-submit proposal ini melalui namanya program Belmawa. Nanti secara teknisnya akan ada pengarahan ya dari blog. Nah, perguruan tinggi ini juga bisa memberikan pendanaan pada proposal yang lolos. Jadi kalau misalnya nanti lolos nih pendanaan, dapat uang misalnya sekitar 7 juta ya dari pusat. Nah, universitas ini boleh banget untuk menambahkan pendanaan kalian dan itu besarannya itu maksimal 25% ya dari 7 juta ini. Jadi bisa dapat tambahan lagi sebesar. Nah, itu sebenarnya tergantung kebijakan dari universitas masing-masing ya. Apakah universitas memberi atau tidak seperti itu. Nah, bisa juga mendapatkan pendanaan dari instansi lain dengan jumlah pendanaan itu maksimal 10% dari 7 juta, yaitu maksimal 700.000 ya. Dan kalau misalnya akan ada tambahan seperti itu ya dari perguruan tinggi dan juga dari instansi lain, itu sebaiknya juga dimasukkan dalam proposal. Dan perguruan tinggi itu wajib memberitahukan dana tambahan tersebut dan bentuk surat. Nah, lanjut sistematika penulisan proposal. Yang pertama, judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nah, terkadang mahasiswa itu saking semangatnya nulis judul ya, judulnya panjang banget, pengen spesifik banget seperti itu. Jadi ketika dihitung-hitung ternyata lebih dari 20 kata. Nah, judul yang baik itu kan sebenarnya 12 sampai 18 kata saja. Nah, di sini bolehlah sampai maksimal 20 kata. Jadi silakan susun judul itu yang padat, singkat, padat, jelas ya. Jadi memang mampu memperlihatkan keseluruhan apa yang ingin kalian rencanakan, namun juga tidak terlalu bertele-tele, tapi menarik seperti itu. Nah, itu seninya di situ nanti kalian belajar ya. Bagaimana bisa membuat suatu judul yang menarik, tapi bagus ya. Kemudian isi utama proposal itu ditulis dengan tipe huruf Times New Roman ukuran 12 ya. Kemudian spasinya 1,15, rata kiri kanan ya, layoutnya kertas A4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah itu 3 cm. Nah, ini untuk kelengkapannya nanti diisikan ke SIM Belmawa, kemudian juga harus ada validasi dari dosen pendamping dan juga pimpinan perguruan tinggi ya. Isi kelengkapannya meliputi judul PKM, bidang PKM, nama dan nomor induk mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. Kemudian juga isi utama proposal itu bentuknya PDF ya, dan terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan juga lampiran. Untuk halaman daftar isi nanti bisa memakai 1, 2, 3, dan seterusnya ya, penomoran halaman seperti itu. Dan yang uniknya, proposal ini halaman intinya hanya 10 halaman saja ya. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau misalnya kalian dikasih tugas ya dari blog, biasanya kan kalian tuh banyak banget, mau 30 sampai 50 lembar. Nah, ini tidak usah. Ini 10 halaman saja. Nah, disinilah seninya bagaimana kalian itu bisa menuangkan dalam bentuk yang padat, namun enak dibaca, dan juga pada saat orang membacanya itu tahu ide yang akan kalian sampaikan itu seperti apa. Jadi halaman intinya hanya 10 halaman saja ya. Kemudian ini format apa namanya? Format nama filenya nanti silakan dibaca. Lalu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini harus ada identitas mitra ya. Jadi tadi mitranya harus jelas, jangan apa mengawang-awang ya. Ternyata pada saat didanai mitranya menolak. Jadi mitranya harus jelas dulu. Harus jelas, meliputi nama, alamat, lokasi, dan bidang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian tim PKMPM ini berinteraksi dan berkomunikasi dengan mitra program ya, boleh secara luring maupun daring dan harus didokumentasikan. Kemudian mitra program ini diharapkan secara aktif menggunakan media sosial, media komunikasi ya dalam berinteraksi. Kemudian juga kalian sampaikanlah latar belakang disusunnya proposal. Nah, jadi harus mengungkapkan apa permasalahan. Yang tadi ya, itu kan step pertama, harus menggali permasalahan. Jadi di latar belakang, ungkapkan permasalahannya apa. Jadi
pada masyarakat mitra itu permasalahannya apa dan kebutuhan yang dihadapi itu apa. Nah, serta mungkin dari beberapa permasalahan prioritas penyelesaian dari permasalahan itu seperti apa. Jadi mungkin masalahnya ini saya ambil contoh aja ya, misalnya air bersih ya. Jadi pada suatu masyarakat dia jauh sekali dari sungai dari mana-mana ya mungkin dan juga susah air bersih di daerah situ. Sementara PAM tidak masuk, mau cari sumber air terdekat jauh seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa penyelesaian masalah, apakah ingin membuat sumur dengan kedalaman yang cukup dalam, ataukah memang kita eh, kalau misalnya ada sumber airnya ya, jadi tapi kotor, apakah kita membuat suatu saringan air sehingga nanti akan ada air bersih atau bagaimana. Nah, jadi penyelesaian masalah itu boleh dirunut satu persatu. Nah, kemudian dari berbagai penyelesaian itu, apa yang menurut kalian yang paling baik untuk menyelesaikan masalah yang ada? Nah, di bab satu ini juga dijelaskan ya aspek mana kegiatan pengabdian yang ditawarkan ini, apakah mampu meningkatkan kemampuan mitra, misalnya peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, perilaku, sosial, dan keamanan, dan lain-lain. Jadi harus diungkapkan ini mau meningkatkan kemampuan ini di segi mananya di pendahuluan. Kemudian, nah ini MBKM ini di universitas lain ya, kalau Unsri belum. Lanjut gambaran bab 2-nya gambaran umum masyarakat mitra ya. Jadi ini perlu diuraikan secara umum profil masyarakat mitra ya, terutama kondisi existing dan potensi wilayah yang dikaji. Jadi eh, kalau misalnya kondisinya seperti apa? Misalnya contoh seperti masyarakat, contoh seperti mahasiswa tahun-tahun kemarin ya, dia pengen memberdayakan masyarakat di daerah mana gitu ya untuk mengolah karet misalnya. Nah, memang kondisi existing di wilayah tersebut tuh banyak perkebunan karet seperti itu ya. Banyak perkebunan karet, ada limbah apa gitu yang dihasilkan oleh pohon karet itu. Nah, itu yang diberdayakan untuk bisa diolah sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi harus tahu juga kondisi existing dan juga potensi wilayahnya itu seperti apa. Nah, ini boleh dikaji dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, ini juga di bab 2 kalian harus mampu menuliskan hubungan antara masalah dan juga kebutuhan mitra program yang dihadapi dengan ruang lingkup rencana solusi yang akan kalian implementasikan. Nah, kemudian bab 3 ya, metode pelaksanaan. Jadi, di bab ini kalian harus menguraikan secara lengkap tahapan dan juga pelaksanaan program, ya. Yang pertama harus menetapkan baseline kegiatan berdasarkan kondisi real dari mitra program. Kemudian juga langkah-langkahnya harus mampu mengukur permasalahan dan juga kebutuhan mitra ya sebagai latar belakang kegiatan harus dijelaskan secara rinci dan sistematis. Kemudian yang nomor 3, langkah-langkah strategis ya untuk merealisasikan kegiatan sehingga dampak positif yang diharapkan bagi mitra program dapat tercapai. Yang keempat itu rancangan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kegiatan, 5 solusi yang akan menjadi inti dari kegiatan yang diusulkan, dan 6 menuliskan peran atau kontribusi pihak-pihak yang dipertimbangkan untuk dapat membantu kegiatan pengabdian yang diusulkan. Ya intinya dari keseluruhan poin-poin ini kalian harus mampu menuliskan metode pelaksanaan itu dengan rinci ya, dengan serinci mungkin step by step maupun tahapan per tahapan. Nah, kalau misalnya kalian itu merincikan secara detail, reviewer akan melihat bahwa memang kalian itu serius dalam menuliskan proyek ini ya. Metode pelaksanaannya dibuat dengan rinci dan itu juga akan meyakinkan reviewer bahwa kalian ini mampu laksana programnya. Ini ya, selanjutnya adalah biaya dan jadwal kegiatan ya, rekomendasi biayanya sebesar 5 juta sampai 7 juta ya. Nah, ini dibagi lagi komposisi minimumnya. Jadi komposisi minimumnya 80% itu untuk operasional dan 20% saja untuk administrasi. Jadi tidak boleh terlalu banyak di administrasi ya. Jadi 80%-nya justru harus untuk operasional. Dan untuk biaya perjalanan itu harus seefisien mungkin ya, transport lah ya kata lainnya.
Nah, kemudian komponen biaya RAB ya, kan di dalam proposal nanti juga memasukkan RAB ya. Nah, ini komponen biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB ya. Jadi harap dilihat poin 1 sampai 7 ya, ini tidak boleh ada nih di dalam RAB. Jadi silakan susun RAB yang lain yang di lain dari ini ya. Misalnya yang pertama honorarium, ya, konsumsi, hadiah dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri dan sejenisnya itu tidak boleh ada. Kemudian sewa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ruangan aula atau sejenis itu tidak boleh ada juga. Kemudian pembelian atau alat atau bahan yang lebih dari 1 juta per item tidak boleh. Kemudian pembelian penyimpanan data seperti flash disk, hard disk juga tidak boleh ya. Sekarang sudah ada HP, jadi pakai HP masing-masing. Nah, kemudian nomor 5, pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim, itu juga tidak boleh ya. Lalu durasi sewa lisensi atau jenis yang melebihi 6 bulan. Lalu yang terakhir penyusunan, penggandaan dan atau penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir ya. Itu juga tidak boleh karena kalau nasional itu dia sudah paperless, dia memakai sistem pengumpulan melalui internet ya. Jadi tidak perlu fotokopi atau penjilitan kecuali memang PTN minta ada hard copy. Nah, lalu jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi waktunya itu tidak boleh sampai setahun ya, 3 bulan sampai 4 bulan saja, disusun dalam bentuk bar chart ya, dan harus sesuai dengan lampiran. Ini daftar pustakanya ya. Daftar pustaka, Times New Roman 12 juga, pastinya sama kayak tadi 1,15 serta kiri kanan dan menggunakan Harvard style. Ini ada beberapa lampiran ya, nanti dilihat saja. Salah satunya itu harus ada surat pernyataan kesediaan dari mitra ya, dan juga detail Google Map jarak antara sasaran mitra yang akan kalian laksanakan programnya dengan jarak kalian. Nah, ini seleksi dan penilaian proposal PKMPM ini dilakukan secara daring ya, dalam 2 tahap. Nah, ini bisa dilihat bobot skor dan juga penilaian proposalnya ya. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama kreativitas, itu perumusan masalah itu bobotnya 10, ketepatan solusi itu bobotnya 20, dan ketepatan masyarakat mitra dan kondisi existing mitra itu 15. Nah, kemudian potensi program. Potensi program ini lumayan besar ya poinnya. Yang pertama potensi nilai tambah untuk mitra program 25, bobotnya. Potensi keberlanjutan program 20. Jadi sebisa mungkin kalian itu menyusun kegiatan yang kalau bisa tuh berkelanjutan ya. Jadi setelah program kalian ini kan hanya 4 bulan nih. Setelah 4 bulan diharapkan masyarakat mitra itu tetap dapat melanjutkan program kalian. Jadi mereka tetap dapat melanjutkan ya, tidak berhenti. Nah, itu poin plus yang sangat besar sekali. Lalu penjadwalan kegiatan dan personalia itu bobotnya 5, lalu penyusunan anggaran biaya itu bobotnya 5. Jadi total keseluruhannya adalah 100. Nah, ini contoh-contoh PKMPM ya. Ini saya lihat dari beberapa PKMPM yang tembus pendanaan ya. Kita lihat saja apa contoh-contohnya. Misalnya ini dari Universitas Gadjah Mada nih, UGM. Dia membuat Magic Sodas, program peningkatan kapabilitas PKK dusun Semuten melalui pemanfaatan serbuk kayu sebagai media tanam jamur tiram. Contohnya ya. Jadi dia memanfaatkan orang-orang PKK di suatu desa untuk dapat memanfaatkan serbuk kayu ya untuk sebagai media tanam. Bagus nih. Kemudian dari Politeknik Negeri Jember nih ada juga pemberdayaan siswa melalui instalasi dan pengelolaan solar power plant sebagai sumber energi mandiri ramah lingkungan bagi SMPN 4 Tempurjo. Berarti ini masyarakat mitranya anak-anak SMP ya. Anak-anak SMP dia memberdayakan siswa-siswa SMP itu untuk mau untuk dapat mengelola ya solar power plant agar menjadi sumber energi mandiri di sana. Kemudian dari Universitas Negeri Malang,
Ini mereka mengeluarkan inovasi An-Nafa nih, apa nih An-Nafa? Inovasi pembelajaran membaca Al-Quran berbasis media aplikasi dengan metode gerakan isyarat dan oral bagi anak tunarungu jenjang SDLB. Jadi dia membuat suatu aplikasi baca Al-Quran untuk anak-anak yang difabel ya. Nah, ini bagus juga. Jadi dia anak-anak difabel itu bisa membaca Al-Quran dengan aplikasi tersebut berdasarkan metode gerakan isyarat dan oral. Nah, kemudian UGM nih, optimalisasi potensi waluh di Dusun Bojong berbasis Smart Integrated Walu sebagai rintisan sentra walu di daerah istimewa Yogyakarta. Ini berarti kondisi existing di daerah ini adalah walu. Nah, mereka berusaha memberdayakan masyarakat di sana untuk mampu memanfaatkan kondisi existing tersebut sebaik mungkin. Lalu ini ada juga dari Universitas Muslim Indonesia ya, inovasi media edukatif digital agent Ekobrik pada siswa SD Impres Tamamau 2 Makassar dalam pengelolaan craftsmanship limbah plastik berbasis mobile. Nah, ini juga bagus ya, dia masyarakat mitranya berarti anak-anak SD. Anak-anak SD untuk mampu mengelola limbah plastik berbasis mobile. Nah, ini banyak sekali ya. Nanti kalian juga bisa baca lah per tahunnya itu kan ada pengumumannya terkait dengan program-program apa yang lulus pendanaan PKM atau lulus Timnas. Nah, ini bisa dibaca untuk inspirasi judul dari kalian. Ini banyak sekali ya, dan ini kan berbeda-beda tergantung dengan masyarakat mitra dan kondisi existing yang ada di sana ya. Jadi mungkin akan sulit sekali untuk bisa menjeplak ide karena target sasarannya itu berbeda. Contohnya saja di Sumatera Selatan ya, di Sumatera Selatan ini apa kondisi existing di tempat kita ini deh. Misalnya salah satu kondisi existingnya di Sumatera Selatan ini banyak daerah rawa seperti itu misalnya ya. Nah, kira-kira apalah yang bisa digali dari daerah rawa ini sehingga nanti masyarakat di sekitar itu bisa merasakan manfaat dari daerah rawa atau mungkin di kita di Palembang ya banyak sungai, banyak sungai dan banjir ya. Nah, bagaimana biar bisa mengelola banjir ini supaya masyarakat bisa bebas banjir atau mungkin sungai kotor ya, misalnya atau ada sungai kotor atau ada daerah-daerah tertentu yang sistem irigasinya tidak jalan. Nah, itu bagaimana kalian muncul dengan solusi-solusi yang dapat mengatasi permasalahan di masyarakat tersebut. Nah, ini contohnya, ini saya ini salah satu alumni yang mengikuti, yang lolos ke PIMNAS ya, di tahun 2011, berarti sudah sekitar 13 tahun yang lalu ya. Padahal kami itu muncul dengan ide yang sangat simpel, tapi memang sangat kena ya di masyarakat pada saat itu. Jadi masyarakat mitra kami pada saat itu adalah masyarakat DOI ya, masyarakat Desa Tirta Ibul ya kalau nggak salah. Jadi masyarakat di sana memang sangat kesulitan air bersih ya pada saat itu kan tahun 2011 ya, belum selancar sekarang ya air ya. Jadi sangat kesulitan di air bersih dan kami di situ muncul dengan ide sistem pengolahan air bersih mandiri ya bagi masyarakat Desa Tirta Ibul. Nah, kalau yang di sini nih ini saya ya. Jadi kami itu saya dulu ketua FKIA ya. Dan memang program FKIA itu kami harus membina adik-adik tingkat ya. Jadi ini semuanya adik tingkat saya ini. Ini saya sendiri yang kakak tingkatnya ya. Jadi pada saat itu kami membina ada beberapa program PKM ya yang saya bina dengan adik-adik ini ya. Nah, dan yang lolos pendanaan ada banyak juga ya. Justru saya kemarin membina sekitar 3 ya kalau nggak salah kemarin tembus pendanaan semua, tapi yang lolos ke Pimnas cuma yang kelompok yang ini ya. Nah, untuk yang saya sendiri ada namanya PKMGT ya, gagasan tertulis. Waktu itu saya susun sendiri itu juga tembus pendanaan ya. Jadi totalnya 4 pada saat itu yang tembus pendanaan. Nah, ini Pimnasnya di Makassar selama 1 minggu ya kemarin itu ya. Nah, ini pada saat itu kalau lolos Pimnas itu harus buat prototipe produk. Jadi kami buatlah prototipe produk kami. Jadi memang pada saat itu sistem pengolahan air bersihnya secara bertingkat menggunakan penyaringan ya dengan beberapa eh, substansi atau material yang ada di daerah tersebut. Ya.
Jadi bisa dilihat ini air yang semula agak keruh ya, pas setelah ada di sini menjadi bening seperti itu. Nah juga tetap sampai sekarang ya harus buat poster, sama harus buat poster. Tapi sekarang bedanya kalau dulu prototype, kalau sekarang diganti artikel. Jadi artikel dan poster. Kalau dulu prototype produk dan juga poster seperti itu. Ya, baik. Demikian saja ya kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Yang mungkin dari sekarang boleh kalian mulai memikirkan ya, memikirkan ide apa sih yang akan kalian ambil untuk penyusunan proposal. Nah, sebelum ke ide, kalian harus tahu dulu nih permasalahannya. Jadi sering-sering main ke daerah-daerah di sekitar Palembang, sering-sering baca ya mungkin di internet. Kalau dulu kan saya tahun 2011 internet belum selancar sekarang ya. Kalau sekarang itu buka internet aja udah tahu daerah mana yang bermasalah ya. Karena orang-orang kan sudah pada speak up di internet kalau misalnya ada masalah. Nah, kalau dulu ya memang survei ya, survei manual untuk mencari permasalahan yang ada di masyarakat. Beda dengan sekarang ya, tentunya harusnya lebih mudah lagi sekarang kalian identifikasi masalah itu. Baik, belum ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup saja ya kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih dokter. dokter. Nggak usah keluar lagi, masuk lagi dokternya. Besok keluar.